Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, teman saya ya Pak Adis, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, yang saya hormati juga unsur teknik ya dari TU, serta Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, dan yang saya banggakan Ibu Eva Dwiarti, calon guru penggerak angkatan 7. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua pada pagi hari ini, terutama saya bisa hadir di lingkungan SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini dalam rangka saya menjalankan tugas sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan ke-7. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tauladan kita sampai akhirat nanti. Bapak dan Ibu, mohon izin saya memandu kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Marwiyah, guru SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, mengajar di bidang studi Bahasa Indonesia. Saat ini saya bertugas sebagai pendamping pengajar praktik ya untuk CGP calon guru penggerak Ibu Eva Dwiarti. Di sini saya bertugas mendampingi Ibu Eva ya untuk memastikan begitu ya bagaimana CGP ini bisa mengimplementasikan hasil pembelajarannya, hasil kegiatannya ya selama menjalankan program guru penggerak ini langsung di lapangan. Nah, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dengan tujuan mendiskusikan tentang visi SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Ya. Kita akan mendiskusikan visi SMP 3 Kota Bengkulu ini. Mari kita urun rembuk begitu ya. Kita melihat kembali visi SMP 3 ini apakah sudah ya mengikuti perkembangan ya sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini. Yang kita ketahui bahwa paradigma pendidikan ini mengalami terus perubahan seperti itu. Ya, saat ini di mana visi sekolah itu harus berpihak kepada siswa. Kemudian juga di dalamnya mengandung profil Pancasila di antaranya. Ya, Bapak Ibu. Nah, nanti Ibu Eva juga nanti akan mencoba ya. Beliau nanti akan merefleksikan hasil pemahamannya selama belajar secara daring di sini, menyampaikan kepada Bapak dan Ibu dan mengajak Bapak dan Ibu ikut ya urun-rembuk melihat visi, mencoba mungkin Bapak apabila yang misalnya dirasakan nanti ada yang perlu diperbaiki, mungkin hal ini bisa dijadikan rekomendasi hasil diskusi ya. Jadi tetapi bukan berarti pada saat ini kita akan mengubah visi SMP Negeri 3 itu tidak, tetapi kita akan mencoba meninjau, melihat, menyelaraskan dengan paradigma pendidikan yang ada sekarang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya kita buka kegiatan diskusi ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mohon kepada Pak Aziz untuk sedikit memberikan sambutan ataupun arahan kepada kami semua di sini. Kepada Bapak disilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du.
Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir di kelas 71 ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa pembaharuan perubahan guru penggerak angkatan 7 ya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama ikut sunnahnya. Alhamdulillah pada hari nanti kita dapat semangat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wakil kepala sekolah, yang saya hormati dewan guru serta DU, yang hormati PP ya, sengaja praktek itu Bu Maria MPD itu dari SMP 4 Kota Bengkulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini merupakan program dari PP. Diskusi nantinya akan disampaikan oleh Ibu Marwia nanti. Kemudian kami keluarga besar SMP selamat datang Bu di SMP 3 Kota Bengkulu. Kondisinya mungkin seperti ini Bu Marwia. Alhamdulillah beliau betah di sekolah kita ini untuk menyampaikan diskusi nantinya di hadapan kita bersama-sama. Saya sebagai kepala sekolah menghimbau pada bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi yang masih muda-muda, ibu-ibu yang muda yang punya kesempatan mengikuti CPP dan CGP, karena ada satu angkatan lagi, angkatan 10 ya, angkatan 9 sedang proses sekarang, kemudian angkatan 10 nanti dibuka lagi. Sekarang posisinya angkatan ke-9. Pada hari ini kita ditangani oleh PP angkatan ke-7 dengan CGP angkatan ke-7 yaitu Ibu Epat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya PP ini dan CGP ini, sekolah kita ini semakin lama makin bagus. Jadi dengan adanya guru penggerak di SMP 3, dengan adanya CPP di SMP 3, ditambah lagi dengan PP dari luar. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan nanti apapun diskusi, apapun masukan nanti untuk kebaikan sekolah kita nantinya, boleh Ibu ambil nanti dari penyampaian dengan PP nantinya, itu pengajar praktek Ibu Marwia. Jadi saya ingin lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena masih muda, silakan daftarkan diri ke CGP, CPP ke angkatan 10. Mudah-mudahan kita banyak nantinya guru CGP-nya banyak, CPP-nya banyak, sehingga nanti untuk ke depan semakin lama sekolah kita semakin maju. Jadi nanti untuk ke depan lagi calon kepala sekolahnya atau kepala sekolah ini diambil dari guru penggerak. Jadi semangatlah ibu-ibu yang ikut guru penggerak. Nggak ada lagi caket, nggak ada lain-lainnya. Nah, termasuk Maria nanti dia bisa melenggang jadi kepala sekolah PP boleh? Namanya. Baik. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh PP nanti, pengajar CGP, calon pengajar penggerak nanti mungkin bagus, yang bagus kita ambil nantinya. Mungkin ada masukan dari bapak dan guru-guru. Nanti kita bahas tentang visi dan misi. Kalau visi sekolah kita ini sudah jelas, sudah dirapatkan kemarin, sudah kita rembuk, sudah disepakati. Kalau ada masukan dari PP nanti apa yang berubah, apa yang diperbaiki, silakan nanti Bu ya. Nah, kemudian nanti untuk depan mungkin kita ada panen istilahnya. Panen apa namanya? Panen raya guru penggerak ya. Ya, apa-apa kiranya seperti di SMP 2 kemarin. Ini ada berapa guru penggerak yang hadir di SMP 2? Panennya cukup bagus. Ya, hasilnya cukup bagus.
Jadi kita juga mengharapkan nanti setelah Ibu Epat nanti setelah menjadi GP bukan CGP lagi, alhamdulillah nanti ada panen raya di SMP 3 Kota Bengkulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillah, pembukaan diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak Angkatan 7 saya buka secara resmi. Terima kasih kepada Pak Ajis yang telah memberikan sambutan dan arahan juga saran ya untuk kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi langsung saja. Ya. Baik. Mohon izin ya Bapak. Ya. Persiapan ya Bu Eva nanti yang akan memandu diskusi ini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Eva. Kepada Ibu Eva silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu la ilaha illa huwa. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, Bapak Satrul Aziz SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Ibu pengajar praktik, Ibu Marwiyah MPD. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Baik Bapak Ibu, di dalam kegiatan kita kali ini yaitu ingin membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, yaitu di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan kami. Kemudian selawat seiring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat hingga kita mendapatkan syafaatnya nanti dan istiqomah terus di jalannya. Amin ya robbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan hari ini kita awali saja dengan pembukaan. Tadi sudah dibuka oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Marwiyah MPD dan Bapak Satrul Aziz SPD MPD. Terima kasih atas pembukaannya Ibu dan Bapak. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu di sini puisi dulu ya Bapak Ibu. Kepada Ibu Afida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan coba untuk aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku
melihat sawah-sawah yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara pagi ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari kumpulan buku Bung Karno dan Pemuda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Amilda yang sudah membacakan puisi Aku Melihat Indonesia, buah karya dari Insinyur Soekarno. Sangat menginspirasi sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan seperti inilah kita di dalam memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita langsung saja ke kegiatan diskusi, yaitu di sini visi dan perubahan sekolah Prakasa, perubahan sekolah SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Kegiatannya dibawa santai tapi serius ya Bapak Ibu, atau serius tapi santai. Oke? Baik. Mohon izin Ibu, saya akan menampilkan PPT saya, Bapak.
Baik Bapak Ibu, bisa dilihat di tampilan PPT-nya. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan diskusi yaitu tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Di mana kegiatan calon penggerak kata 7 ini yaitu pendampingan individu 2. Di mana Ibu PP saya yaitu Ibu Maruya MPD dari SMP 4 Negeri 3 SMP 4 Kota Bengkulu. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja. Nah, bisa dilihat di tampilan PPT-nya Bapak Ibu, yaitu di sini tujuannya yang pertama melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang akan berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dulu dari apa itu visi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berpendapat visi itu apa? Atau kita lihat dulu, ada video ini ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di PPT-nya, ada seorang beruang yang berusaha untuk menggapai puncak ya Bapak Ibu, puncak yang seperti itu. Kemudian dia jatuh kembali. Nah, kemudian berusaha kembali ya Bapak Ibu. Jatuh lagi. Jatuh. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang berpendapat visi itu seperti apa setelah kita melihat tayangan dari Bernard. Ya, kepada Bapak Ibu kan persilakan. Kalau dari video tadi berarti impian atau cita-cita yang ingin dia capai. Ya, betul sekali. Jadi berusaha si beruang tadi untuk menggapai suatu impian yang mau dicapai ya Bapak Ibu. Seperti itu juga sekolah kan Bapak Ibu. Jadi murid itu berusaha untuk menggapai apa yang dicita-citakan daripada murid itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lagi yang mau berpendapat? Cukup ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa dilihat di PPT-nya, visi dan misi Sekolah SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, yaitu visinya terwujudnya peserta didik religius, berbudi pekerti luhur, bermutu dan berwawasan global. Kemudian misi yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua meningkatkan karakter religius melalui pembiasaan doa bersama sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran, tadarus pagi, sholat duha, dan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, membekali peserta didik untuk mahir dalam berbahasa Inggris. Yang keempat, melaksanakan berbagai kegiatan olahraga dan seni. Yang kelima, mengembangkan kompetensi akademik dan non-akademik melalui literasi digital.
Yang keenam, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan siswa yang berwawasan global. Yang kedelapan, mewujudkan kesadaran warga sekolah untuk melestarikan lingkungan sekolah. Kesembilan, menciptakan peserta didik yang berkarakter dan bertanggung jawab. Kesepuluh, membina dan menumbuhkan budaya disiplin berkarakter. Kemudian yang ke-11, menciptakan manajemen administrasi yang profesional. Jadi itu Bapak Ibu visi dan misi Sekolah SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah, di sini saya cuma berdiskusi saja. Saya tidak apa yang mau ditambah atau mau dikurang tanpa harus mengubah visi dari Sekolah SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Jadi sifatnya di sini cuma berdiskusi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bagus boleh ditambahkan. Kalau misalnya ya kurang bagus ya nggak usah dipakai, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah Bapak Ibu, marilah kita merefleksi apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Kemudian apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kira-kira dari visi sekolah kita? Ada atau belum? Mungkin diawali dulu dengan apa ya, mimpi ibu, bapak dan ibu ini seperti apa? Oh, iya, iya. Ya nanti berarti kita lanjut dulu ya Bapak Ibu Bapak. Baik. Nah, bisa dilihat di PPT-nya ya Bapak Ibu ada kalimat rumpang ya. Nah, di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ya dibekali oleh modul 1.3 tentang pembuatan visi dan prakarsa perubahan yaitu sekolah. Di sini SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah, yang pertama bisa juga dilihat di di kartonnya. Saya memimpikan murid-murid yang bla bla bla. Saya percaya bahwa murid adalah bla bla bla. Di sekolah kita mengutamakan bla 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 bla. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bla bla bla. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bla 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 bla. Kita dan warga di sekolah paham bahwa bla 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 bla. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menuliskan saja di stick note, nanti akan saya bagikan ya Bapak Ibu. Kira-kira yang mau dimimpikan oleh murid-murid itu dari Bapak Ibu seperti apa? Ya Bapak Ibu, nanti ditempel di karton yang sudah dipajang di papan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya imajiku tentang murid di masa depan, yaitu gambarannya yaitu lingkungan belajar yang seperti apa, kemudian murid belajar dengan apa, kemudian guru sebagai apa ya. Nah, saya sudah belajar tentang guru penggerak ini, maka kira-kira imajiku tentang murid di masa depan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini bisa dilihat di gambar. Nah, yang pertama lingkungan belajar yang nyaman dan berkualitas ya Bapak Ibu. Kemudian yang saya harapkan yaitu murid belajar dengan merdeka ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai fasilitator, motivator dan teman belajar. Nah, artinya di sini guru sebagai bukan lagi teacher center, tetapi sudah student center ya Bapak Ibu. Bukan lagi terpusat oleh guru, tetapi guru sebagai fasilitas saja, di mana siswanya yang aktif ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, visi saya tentang murid. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menuliskan sendiri ya Bapak Ibu di stick note-nya. Nanti ditempel saja di papan ya Bapak Ibu. Nah, visi saya tentang murid yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bertakwa dan berakhlak mulia, bertoleransi, bersemangat, saling membantu, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah manusia merdeka yang mempunyai karakteristik masing-masing dengan segala keunikannya. Yang keempat, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan
pengembangan karakter dan kompetensi siswa dengan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat sebagai penerus estafet generasi yang selanjutnya. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan fasilitasi dalam mendukung proses belajar siswa yang bermakna. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa murid adalah subjek pembelajaran dan guru adalah fasilitator dalam mendukung pengembangan kompetensi dan karakter murid. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi murid-murid ya bisa mengembangkan kompetensinya ya, dan karakter murid itu seperti apa. Seperti dilihat di gambar, ada yang senang di mekanik, ada yang senang di kepramukaan ya, kemudian ada yang senang yang di OSIS, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pengembangan pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan inquiry apresiatif di sekolah. Ya, kemudian rumusan visi yang tentunya harus disusun dengan penuh keyakinan untuk memberi semangat dan menggerakkan. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, saya di CGP ya belajar mendapat materi itu, yaitu untuk menyusun sebuah visi guru penggerak. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, visi guru penggerak. Yang pertama, sesuai dengan tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, dimensi profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan inquiry apresiatif. Ya, seperti kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mewujudkan visi guru penggerak, yang pertama tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada gambar seorang petani. Nah, di mana seorang petani itu dianggap sebagai seorang guru, kemudian lahannya itu sebagai sekolah, kemudian benih-benih dari jagung atau padi itu dianggap sebagai murid. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Nah, kalau seandainya petani itu menggarap dengan cahaya matahari yang cukup, kemudian pengairan atau penyiraman yang baik, maka insya Allah ya seperti yang kita harapkan ya Bapak Ibu, bahwa akan tumbuhlah benih-benih yang bagus. Nah, seperti itu juga tentang murid-murid kita ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah anak itu, tetapi kita hanya bisa mengarahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu, tentang tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesuai dengan kodrat anak, potensi diri yang dimiliki seorang anak seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Kemudian yaitu guru itu sebagai menuntun atau pamong ya Bapak Ibu, memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga, trilogi pendidikan Ing Arso Suktolodo, Ing Madia Maungkasa, Tuturi Handayani. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian visi guru penggerak itu pendidikannya berpihak pada anak atau murid ya Bapak Ibu yang diharapkan, di mana agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu visi guru penggerak. Yang kedua yaitu dilihat dari nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, berpihak pada murid, kemudian bermandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak diharapkan ya Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain. Yang selanjutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Baik Bapak Ibu, untuk visi guru penggerak yaitu diharapkan harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu Bapak. Kita lanjut saja ya Bapak, nanti forum diskusinya.
Baik Bapak Ibu, yang ketiga, visi guru penggerak itu harus mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu yang diharapkan dari dimensi profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Kemudian visi guru penggerak itu tadi harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Ibu Bapak. Kemudian visi guru penggerak itu ya digunakanlah metodenya inquiry apresiatif, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, kemudian bisa dilihat di PPT-nya bahwa visi yang saya buat selama saya mempelajari modul 1.3 tentang visi dan prakasa perubahan sekolah di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini, yaitu mewujudkan kepribadian murid yang mantap, mandiri, agamis, nasionalis, terampil, pandai, dan berbudaya. Nah, seperti itu Bapak. Ya, kalau kita mau membuat suatu visi, kita harus yakin ya Bapak, ya, apa yang mau kita berikan, seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak, selanjutnya sesi diskusi. Nah, di sini nanti Ibu Bapak menuliskan kalimat umpan yang ada di ini apa namanya di karton ya Bapak, saya bagikan stick note-nya. Nah, Ibu Bapak mau menulis apa tentang saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian kita dan warga sekolah paham. Ya, seperti itu Bapak. Jadi, mohon izin ya Ibu Bapak, saya akan memberikan stick note agar Ibu Bapak menulisnya. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan Ibu? Ada. Bapak Ibu, ini Bapak dan Ibu diawali dulu dalam merumuskan visi ini diawali dulu dengan membayangkan atau memvisualisasikan ya, memvisualisasikan ingin seperti apakah nanti siswa Bapak dan Ibu ini. Ya, jadi ada pertanyaan umpan, saya memimpikan murid yang, nah Bapak Ibu membayangkan, memvisualisasikan anak yang seperti apa sih nanti saya inginnya, ya. Tentu kita visi tadi kan mimpi ya Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan mimpi Bapak dan Ibu ini mau seperti apa anak-anaknya. Tentu Bapak dan Ibu tadi sesuai dengan pemaparan Bu Eva tadi gitu ya, bahwa apa sih namanya? Kedepan ini anak-anak ini kan akan hidup di zamannya, jadi mereka akan hidup di zamannya yang berbeda dengan saat ini. Jadi kita harus sudah memikirkan anak kita bukan untuk saat ini, tetapi juga untuk mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, yang dunianya sudah sangat berbeda dengan kita. Yang pertama sudah jelas nanti persaingan global begitu ya, teknologi digital itu tidak bisa dihindarkan ya. Nah, seperti itu. Nah, tulis pertanyaan misalnya, mimpi saya memberikan murid yang apa sih, cerdas secara emosional, spiritual misalnya, buat gitu. Mau memimpikan anak yang merdeka dalam kreativitas misalnya. Saya memimpikan anak yang apa sih namanya terampil
berbudaya, peduli lingkungan. Nah, pasti sudah sebutin lah yang semuanya aspek. Ya, saya sampaikan peduli lingkungan ini memang tidak bisa dipisahkan Bapak dan Ibu, karena kita hidup dalam sebuah lingkungan ya. Nanti yang pada akhirnya kedepannya nanti mungkin kondisi akan lebih banyak perubahan-perubahan ya. Harus ada antisipasi dari visi kita. Nah, seperti itu. Kemudian ini baru satu dulu ya, Bapak. Apa bisa langsung buat langsung? Langsung saja ya, Bapak dan Ibu. Mungkin saya menambahkan saja dari Bapak. Kemudian yang kedua, saya percaya murid adalah ini keyakinan Bapak dan Ibu terhadap siswa. Karena ini cara pandang kita kepada siswa gitu ya. Saya yakin siswa saya ini adalah gitu ya, siswa yang apa misalnya ya. Sebenarnya siswa saya adalah siswa anak yang cerdas gitu ya, yang memiliki banyak potensi begitu ya. Nah, silakan Ibu Bapak Ibu tuliskan semua. Saya percaya bahwa saya adalah siswa yang mempunyai banyak potensi, siswa yang memiliki keterampilan yang tinggi misalnya. Saya percaya bahwa siswa saya adalah siswa yang baik, yang religius, yang apa keyakinan kita kepada anak gitu ya. Ini akan berpengaruh kepada apa sih namanya, cara kita memperlakukan anak kita itu nantinya. Oke. Ada yang tanya kan Bapak Ibu? Jadi gambaran yang sekarang ini Bapak Ibu tulis nanti, inilah yang akan diwujudkan ya, atau nanti akan dijabarkan, dimasukkan ke dalam visi. Di sekolah kita mengutamakan, ya tentu ya Bapak dan Ibu di sini kalau ke sekolah ini ada sesuatu ya yang dikedepankan. Ya, sekolah saya ini sekolah yang mengutamakan kejujuran, mengutamakan karakter, mengutamakan etika, berbudaya misalnya. Kan ini, kalau kita mengutamakan apa ini? Mengutamakan apa? Misalnya karakter ya, dan lain sebagainya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, itu artinya tuh kita apa ya? Ini murid ya. Jadi kita seolah-olah kita tahu bahwa ini murid ini sadar bahwa apa? Bahwa mereka adalah datang ke sekolah tujuannya adalah untuk belajar misalnya. Nah, murid sadar itu tuh, ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah misalnya keyakinan Bapak dan Ibu yakin untuk mampu ya menjadi agen perubahan ya. Kita yakin untuk melakukan perubahan di sekolah, yakin menjadi guru yang baik untuk anak didik, yakin untuk bisa membuat anak-anak berkembang potensinya. Apalah, pokoknya nggak ada batasannya Bapak dan Ibu, apa yang Bapak pikirkan. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dan warga sekolah paham. Nah, tentang keyakinan juga sebenarnya ini paham bahwa misalnya apa? Guru harus menjadi pamong, mengayomi anak-anak misalnya. Kita paham bahwa semua warga sekolah harus saling bekerja sama atau berkolaborasi. Warga sekolah paham bahwa kita harus mengedepankan kekeluargaan misalnya. Jadi semuanya sebenarnya ini poin ini dan ini keyakinan-keyakinan kita ya, keyakinan kita. Keyakinan itu terkait dengan nilai-nilai biasanya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bapak dan dibuat. Baik Bapak Ibu, jika ada yang sudah boleh ditempel ke depan, ya.
sampah gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin agak santai saja ya, yang belum minum silakan diminum dulu, dan mungkin yang sudah bisa menjelaskan ke depan tentang kalimat rumpang yang dimimpikan murid-murid itu seperti apa. Mungkin yang sudah selesai bisa lagi. Ya Pak Widit. Terima kasih. Punya saya mana ya? Ini ya, saya cabut aja. Nah, saya melengkapi kalimat rumpang ini dengan kalimat seperti ini. Saya memimpikan murid saya yang berkarakter dan mandiri. Saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang bermakna. Di sekolah, murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah adalah tempat yang strategis untuk dia belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk itu diperlukan kerja keras. Kita yakin kita dan warga sekolah paham bahwa untuk mencapai itu kita harus saling bekerja sama. Itu kalimat kami untuk melengkapi kalimat Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Widit atas pendapatnya tentang beberapa kalimat rumpang. Mungkin Pak ditempel aja Pak kembali. Nanti kita satukan saja. Kita ambil suatu kesepakatan ya Bapak Ibu, seperti membuat keyakinan kelas. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa juga untuk menempel stick note-nya. Ya Bu Alen. Bu Pi. Jangan dikasihnya begini loh. Ya nempel langsung bacakan ya Bapak Ibu. Kalimat yang paling saya lengkapi yaitu saya memimpikan murid yang kreatif, inovatif, mandiri, dan tetap mengutamakan sikap religius sopan santun. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah murid yang mempunyai terampil dalam bakatnya masing-masing untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya merupakan penerus generasi yang mewakili keterampilan sehingga bisa bersaing secara global. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan siswa yang kreatif dan mengembangkan karakter pada siswa yang lebih baik. Terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa sekolah itu adalah tempat belajar untuk menciptakan siswa yang mampu bersaing untuk menjawab tantangan masa depan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Harun sudah. Biar Bapak dibacakan aja. Mana yang boleh ada kita nempel begini? Ya silakan Bapak Ibu biar tidak berlama-lama karena ini hari Jumat. Bapak Ibu ada yang mau sholat. Ya kami harapkan agar segera
ada Ibu Pi, ada Beatrinya. Parun. Parun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalimat Lumpang untuk saya menitipkan murid yang penuh dengan keterampilan kreatif, dan juga saya percaya bahwa murid adalah penerus sebagai estafet untuk ke depannya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu tadi yang mulai dari karakter, diutamakan karakter dari anak itu sendiri. Murid di sekolah kita sudah sadar betul bahwa di sekolah kita ini penuh tantangan untuk kedepannya. Maka dari itu siswa dibina mulai dari karakter tadi, yaitu berikut kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berhasil ya, jikalau mulai dari warganya yaitu siswa tadi dengan pendidikan yang selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga sekolah itu bisa menjadi maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali ya Pak Harun. Masih ada Bapak Ibu yang mau berpendapat atau menyampaikan visi misinya? Baik Bapak Ibu, kalau ditempel aja ya Bapak Ibu. Ya, tempel aja. Ada yang menyampaikan? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita nanti diperhatikan ada kesamaan enggak ya? Ini saya bacakan ya. Saya mengharapkan anak yang berbudi pekerti, sopan santun, dan menghargai guru dan teman sebayanya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang berkarakter. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan gotong royong. Murid di sekolah kita sadar betul kita adalah anak-anak yang berkarakteristik ya, lingkungan pantai yang keras. Kemudian kita warga sekitar paham kita harus memperbaiki karakteristik anak ya, itu keyakinan Bapak dan Ibu. Kemudian ini saya memimpikan murid yang berakhlak baik dan cerdas dalam mengambil tindakan. Saya percaya bahwa murid adalah siswa yang memiliki pribadi yang berpotensi. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang aktif dan berprestasi dan berakhlak baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung dalam proses. Kita sekolah ini paham akan pentingnya belajar dan berprestasi. Bapak dan Ibu nanti bisa dicermati sebenarnya banyak kesamaan keinginan. Ya, kita tarik ke benang merah ya Ibu Efat ya. Benang merahnya apa saja poinnya nanti silakan Bu Efat ya. Satu saja lagi saya bacakan. Ini sudah dibacakan tadi, yang mana yang belum ini. Oke, yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah ide-ide Bapak dan Ibu terkait cita-cita dan mimpi Bapak dan Ibu kepada siswanya. Saya memimpikan murid-murid yang kreatif dan berprestasi.
Saya percaya bahwa murid adalah murid yang banyak potensi dan cerdas. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran dan adab yang baik, sopan santun. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa A adalah siswa yang berprestasi di bidang apapun. Maksudnya mungkin sadar betul mereka diharapkan untuk menjadi siswa yang berprestasi di bidang apapun gitu ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin bahwa selalu bekerjasama untuk meningkatkan menjadi sekolah favorit. Jadi yakin mempunyai pemahaman keinginan cerita sekolah SMK ini menjadi sekolah yang favorit. Tidak apa-apa ibu-ibu ya, bapak dan ibu. Makasih Pak Dis. Nah ini ada cita-cita kita kan. Mulai mimpi, namanya visi itu boleh mimpi. Nah silakan Ibu Epat untuk mencari benang merahnya ya. Apa sih intinya di mana? Nanti dilihat visi. Kita bongkar lagi visi sekolah kita. Tadi mimpi-mimpi ibu nanti bapak dan ibu sudah ada belum tuh di visi itu tadi. Oh, perlu ditambahkan nih karena kita di Profil Pancasila ada ini ada itu misalnya ya. Nanti silakan bapak dan ibu ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama karena ada yang mau sholat Jumat bapak-bapaknya ya. Jadi kita ambil saja benang merah dari beberapa visi dari Bapak Ibu rekan guru yang mau mencita-citakan SMP kita itu seperti apa ya Bapak Ibu. Tadi kita lihat saja apa visi sekolah kita dulu. Nah ini Bapak Ibu, visi sekolah kita terwujudnya peserta didik religius, berbudi pekerti, luhur, bermutu dan berwawasan global. Mungkin dari beberapa kalimat rumpang yang Bapak Ibu berikan tadi, rasanya yang mau ditambah itu kira-kira akhlak. Iya akhlak ya Bapak Ibu, akhlak sudah itu. Religius itu sudah masuk ke agama. Ya akhlak. Terampil mungkin ya Bapak Ibu. Ya berwawasan global, berkebinekaan global itu sudah masuk ya Bapak Ibu. Nasionalis. Ya. Nah, iya bernarkisis yang apa? Yang 6 profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Jadi religius itu berakhlak ya rasanya. Mungkin ditambah saja penekanan kalimatnya ya Bapak Ibu, religius dan berakhlak mulia. Kemudian berbudi pekerti, luhur. Itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Sama. Jadi digabung aja ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi kita ambil salah satu aja ya Bapak Ibu. Kemudian bermutu dan berwawasan global. Ini termasuk ke berkebinekaan global ya Bapak Ibu, yang ada gotong royong seperti itu. Nasionalis ya, sama dengan nasionalis. Nah kira-kira Bapak Ibu yang perlu ditambah tadi kreatif ya, kreatif, terampil, ya mandiri ya Bapak Ibu. Umum. Tapi kita lihat yang ini ya Bapak Ibu, yang pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu. Nah berarti mandiri ya Bapak Ibu, kita tambahkan rasanya mandiri, kreatif, bernalar kritis, ya, bergotong royong. Kalau berwawasan global itu sama dengan kebinekaan global rasanya. Religius sama dengan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengambil benang merah dari P5 ini, pelajar Pancasila. Kira-kira berbudaya juga masuk nggak Bapak Ibu? Bineka. Iya tadi berwawasan global ya. Berarti kita tambahkan mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif.
Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Ada masukan nggak? Coba. Siapa Bapak? Pak Bin? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bisa nggak di dalam visi misi kita itu juga menyinggung soal kearifan lokal. Nah, masalahnya ketika kita pensi kemarin, saya laporkan Bapak Ibu ya, itu 90% itu tampilannya berupa tari dan musik daerah. Lagi pula kita didukung dan disupport oleh memang habitat, betul ya, yang warga Tengah Padang asli. Dol ini merupakan habitat kita, dan anak-anak sudah menunjukkan betapa mereka antusiasme untuk mengeksplorasikan kreativitasnya. Jadi kalau misalnya ini diangkat menjadi sebuah pernyataan visi, ya, nanti kita akan punya brand bahwa SMP 3 adalah SMP yang menjunjung nilai kearifan lokal, di mana nanti ya harapannya ketika orang mau belajar dol, rujukannya kemana? SMP 3. Mau rujukan ke tari Bengkulu, rujukannya kemana? SMP 3. Karena memang selain di sini adalah habitat dari pendukung masyarakat tradisi itu, saya pikir ini akan menjadi, dol ini kan sudah menjadi budaya Bengkulu ya, seolah-olah ya menjadi budaya Bengkulu, bukan Rejang Lebong, bukan muko-muko, tapi seolah-olah dol ini sudah mewakili provinsi Bengkulu. Jadi kalau seandainya kearifan lokal ini diangkat menjadi salah satu ciri khas, atau syukur-syukur ini akan menjadi sebuah pembeda dengan dari visi sekolah lain, mungkin ini bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Widit Pramudito yang khususnya untuk penambahan di kearifan lokal ya Bapak ya. Yang mungkin gimana Ibu PP, apakah itu bagus atau juga jadi ada pembeda dari sekolah lain itu rasanya. Coba dari Ibu PP. Ya, bisa saja. Jadi memang betul sekolah kita tuh kalau bisa kita ada satu unggulan yang membedakan dengan sekolah lain, ya. Itu satu. Misalnya suatu inovasi yang ini SMP 3 ini identik dengan DOR, gitu ya. Nah, dia identik dengan kearifan lokal. Nah, mau dimasukkan ke dalam visi, silakan. Tinggal kita pilih kata yang tepat untuk, karena kita merumuskan visi itu menjadi satu kesatuan ya, jadi satu kesatuan, dan di situ kalimatnya harus efektif, begitu ya. Kemudian juga ya, sudah tidak tumpang tindih, seperti yang berakhlak mulia. Sebenarnya cukup sudah terkandung religiusnya, sudah ada di situ. Berakhlak mulia itu semuanya, religius itu ada. Berbudi pekerti apalagi berakhlak mulia itu cukup. Kita berakhlak mulia, misalnya mewujudkan terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, begitu ya. Nah, sebenarnya berbudi pekerti juga itu sudah masuk. Tinggal tambahkan yang lain, karena masih banyak yang lain tuh yang kita perlu masukan, gitu ya. Termasuk mungkin yang kearifan lokal itu kira-kira bunyinya di mana ya Pak ya? Berkebinekaan tadi sebenarnya masuk juga enggak terlalu luas. Nah, ya sebenarnya betul yang berkebinekaan itu global itu juga terlalu luas, gitu ya. Yang berkearifan lokal, gitu ya. Coba kita tulis dulu ya. Jadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif. Saya catat tadi seperti itu ya. Kreatif. Yang berbudi pekerti luhur sudah tercakup di berakhlak mulia. Jadi double nanti, sudah cukup itu saja. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif. Sebenarnya terampil ini udah masuk ke kreatif juga ya. Masuk nggak ya? Terampil masuk sebenarnya. Kreatif itu artinya dia terampil. Kalau tidak terampil nggak bisa keren. Namanya dia tidak kreatif. Artinya terampil juga kita hilangkan saja. Artinya sudah cukup diwakili oleh kreatif. Kemudian mandiri. Oke. Mandiri itu artinya siswa di kita tuh dia bisa mandiri. Dia mampu memimpin dirinya sendiri, gitu ya. Dia
mengatur dirinya sendiri, menentukan arah diri sendiri, berkemauan, mempunyai motivasi intrinsik, itu adalah termasuk mandiri. Mandiri bagus, kemudian benar kritis. Nah, tinggal tambahkan yang mana lagi nih Ibu? Bertanggung jawab sudah tentu, tetapi kita tuh visi itu biasanya lebih luas ya, lebih global. Nanti di dalam misinya bisa kita masukkan gitu, tanggung jawab apa ya, seperti itu. Nah, kita pilih peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, benar kritis, dan berkearifan lokal. Ya, silakan. Ini adalah usulan ya. Nah, usulan nanti tentu dalam nanti mendealkan ini akan menjadi visi SMP 3 itu kan butuh forum, dan mungkin yang keterlibatannya di situ juga banyak stakeholder lainnya ya, ada komite, ada orang tua dan sebagainya. Nah, ini sebagai usulan saja, ada berkearifan lokal di ujungnya. Nanti dicatat saja. Iya, itu tadi Bapak Ibu mungkin yang kita cukupkan saja. Nanti akan saya catat ya visi dari Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kita diskusikan lagi dengan forum ya Bapak Ibu, apakah bisa diterima ataukah tidak ya Bapak Ibu, karena kita kan namanya ya berkolaborasi, jadi tidak bisa untuk menentukan sendiri ya Bapak Ibu. Karena untuk mencapai visi itu ya kita cita-citanya ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada cita-cita, kira-kira SMP kita itu maunya apa ya. Jadi kita meraba-raba ya Bapak Ibu. Jadi itu harapannya dari adanya visi. Nah, di sini kami dari calon penggerak angkatan 7 belajar tentang membuat visi guru penggerak. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa ya Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, yaitu tidak jauh dari pelajar Pancasila. Itu harapannya Bapak Ibu, agar pembelajaran kita ya bisa ke ke pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Beberapa dimensi profil pelajar Pancasila yang P5 yaitu ya Bapak Ibu bisa kita terapkan di sekolah. Walaupun memang tidak semudah dalam memberikan telapak tangan ya Bapak Ibu, karena butuh proses ya untuk mewujudkan visi kita menjadi sekolah yang lebih bermutu, lebih ya setara dengan sekolah-sekolah lain di SMP Negeri Kota Bengkulu ini. Itu harapannya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu. Ibu PP kira-kira cukup? Ibu. Ya, kami kembalikan mikrofon kepada Ibu Mania. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini kita sudah ya visi SMP Negeri 3 Kota Bengkulu dengan visi yang apa sih yang sesuai dengan tuntutan zamannya sekarang ini, bahwa ada untuk kebijakan kepada siswanya, ada profil Pancasilanya. Terima kasih atas peran aktif Bapak dan Ibu semua. Saya memberikan apresiasi biasa atas keaktifan Bapak dan Ibu di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini. Bapak dan Ibu mengikuti waktu, mungkin kita cukupkan kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kesimpulannya ada rekomendasi nanti dirumuskan lagi oleh Bu Efat ya. Tadi kan sudah ada visi, harapan-harapan dari Bapak dan Ibu, nanti dirumuskan dalam sebuah, tapi saya sudah catat juga di sini ya. Nah, demikian saja diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas peran aktifnya, dan saya mohon maaf apabila dalam saya memandu ini terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.